Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar suara Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, insyaallah kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah, yang mana masih membahas tentang seputar hukum-hukum sholat, ahkamus sholat, dan juga bab-bab yang berkaitan dengan masalah sholat. Pada pertemuan terakhir yang lalu telah disampaikan seputar masalah beberapa rukun awal dari sholat fardu, yaitu takbiratul ihram, kemudian juga membaca qiraah surat Al-Fatihah. Kemudian ada kesunahan di sana membaca surat, begitu, membaca surat-surat tambahan setelah seorang yang sholat tadi membaca umul kitab atau yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian rukun berikutnya atau rukun yang pertama ialah qiyam, berdiri, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang kedua takbir, yang ketiga qiraatul Fatihah. Kemudian yang keempat adalah ruku. Ar-ruku'u wa raf'u minar ruku' wa ma fihi minadz-dzikri, yaitu subjudul baru, pembahasan tentang ruku', bangkit dari ruku' dan juga zikir yang dibaca di dalam ruku' maupun i'tidal. Ruku' ini rukun yang keempat di antara rukun-rukun sholat. Begitu pula i'tidal setelah ruku' ini rukun yang kelima, ya, di antara rukun-rukun sholat. Fama tantahat min qiraatis surah, maka kapan seorang wanita selesai dari membaca surat ketika berdiri, yaitu suratan yang mengiringi surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, rafa'at yadaiha hadfa mangkibaiha, maka dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, ya. Jadi setelah selesai membaca suratan, umpamanya surat-surat pendek, qul ya ayyuhal kafirun atau wadduha wal laili idza saja, atau surat-surat yang lain, maka mengangkat tangannya sejajar dengan pundak. Nah, dalam riwayat lain sejajar dengan telinga. Keduanya sahih hadisnya. Mengangkat untuk apa? Untuk memulai ruku. Wa kabbara tsumma tarka'u fatamuddu dhuhraha. Lalu wanita muslimah, ya, yang sholat tadi mengucapkan takbir, ya. Jadi setelah mengangkat tangannya Allahu Akbar, mengucapkan takbir, kemudian ruku. Nah, gitu ya. Kemudian ruku, fatamuddu dhuhraha. Kemudian dia memanjangkan apa? Memanjangkan yaitu punggungnya. Ya, jadi ketika berdiri, ya, kemudian apa? Angkat tangan, Allahu Akbar, ruku. Nah, begitu.
Nah, ketika rukuk begini, dia memanjangkan punggungnya, memanjangkan, meratakan. Kepalanya juga begitu rata. Tidak terlalu mendongak seperti ini. Nah, ini keliru. Tidak pula terlalu dengklok. Nah, gini, matanya melihat perut atau melihat lutut. Tapi ya, sejajar antara punggung dengan kepala. Matanya melihat tempat sujud. Sebagaimana ketika berdiri melihat tempat sujud, maka apa? Ketika rukuk juga demikian, melihat apa? Tempat sujud. Karena ketika orang sholat, sebagaimana dalam sunnah-sunnah disebutkan, yaitu ketika berdiri fokusnya melihat ke tempat sujud. Begitu pula apa? Ketika rukuk. Jadi tidak ada keterangan melihat ke perut atau ke lutut, ya, tetapi ke tempat sujud. Begitu pula pada gerakan yang lain, kecuali ketika tasyahud memang ada riwayat mata memandang apa? Jari telunjuk kanan yang berisyarat ketika membaca tasyahud. Jadi itu kaifiyah atau ketentuan ruku. Wa tad'u yadaiha ala rukbataihi, dan meletakkan dua tangannya di atas lutut. Sebagaimana kita ketahui tangan itu ada tiga makna. Makna yang pertama, tangan itu telapak tangan dari pergelangan ke bawah. Makna kedua, tangannya dhira, dari jari-jari sampai siku atau sikut. Makna yang ketiga, tangan sampai bahu. Yang dimaksud meletakkan dua tangan di sini adalah apa? Telapak tangannya, ya. Wa tatma'innu, dan juga tumakninah. Wa tusabbihu salasan, mengucapkan tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim 1 kali, ini wajib, ya, ini termasuk kewajiban sholat. Adapun rukuknya tadi gerakannya rukun. Ucapan subhana rabbiyal azim 1 kali hukumnya wajib. Adapun 2, 3 kali, 4 kali ini hukumnya apa? Sunnah. Walaha an ta'tiya bi dzikri al-ma'sur. Maka boleh juga bagi wanita muslimah tadi untuk mengucapkan zikir maksur, doa-doa baru ruku, seperti subuhun kudus rabbul malaikati warruh, ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala kudus, ya, maha suci rabbul malaikati warruh, Tuhan Rob, penguasa malaikat, pencipta malaikat, ya, para malaikat dan Jibril. Nah ini, nah, jadi ini rukun yang ketiga dan keempat, keempat dan kelima, atau keempat yaitu rukuk, yang kelima nanti i'tidal. Ini dilakukan setelah selesai membaca apa? Membaca surat. Sementara surat yang dibaca tadi juga bervariasi, sebagaimana pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan. Insya Allah sholat subuh ini paling panjang, nomor 2 sholat zuhur, suratannya berdirinya, yang ketiga sholat isya, yang keempat sholat asar, yang kelima sholat maghrib. Sholat maghrib suratannya pendek-pendek, mulai dari apa? Wadduha sampai an-nas. Jadi ini termasuk yaitu qisarul mufassal. Adapun sholat zuhur, sholat isya ini termasuk yaitu awsatul mufassal, surat-surat yang tengah mufassal, mulai dari amma yatasaalun sampai apa? Sampai walaili idza yasha. Adapun sholat subuh ini termasuk tiwatul mufassal, surat-surat mufassal yang panjang, mulai dari surat Qaf sampai surat apa? Surat Al-Mursalat. Oleh karena itulah maka hendaknya bagi kaum muslimin, muslimat, para ikhwan, para akhwat untuk rajin menghafal Al-Quran, terutama para imam sholat, hendaknya mereka apa? Menghafal. Tidak cukup yaitu hafalannya ya qul ya ayyuhal kafirun sama kulhu saja, atau surat-surat pendek ad-duha sampai an-nas saja, tetapi ya minimalnya juz amma itu hafal gitu ya, karena ini merupakan kesunahan nanti yang dibaca dalam sholat, ya, yaitu
ausatul mufassal, surat-surat yang tengah, pertengahan antara amma yatasaalun sampai yaitu walaili idza yahsha, dalam sholat yaitu isya maupun sholat duhur. Meskipun juga ada riwayat nanti Nabi membaca surat yang lain, ya sebagaimana rinciannya atau hadis-hadisnya bisa dibaca dalam sifat sholat Nabi, dalam kitab sifat sholat Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taroha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Naam. Kemudian tentang sifat ruku. Nah, tentang sifat ruku, karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka apa? Maka ya tidak ada bedanya bagi laki-laki dan perempuan untuk meniru sebagaimana yaitu salatnya Nabi. Nah, jadi Nabi mengangkat tangan, laki-laki maupun wanita mengangkat tangan, sejajar pundak, sejajar pundak, sejajar telinga, sejajar telinga. Adapun sejajar dada kami belum tahu hadisnya gitu ya. Sebagian madhab lurus tangannya ke bawah, konon madhab Maliki atau Syiah, maka ini ya tidak sunnah ya kalau melepaskan ke bawah. Begitu pula ketika ruku. Nah, jadi ruku ini sunnahnya itu ketika sholat itu selesai membaca surat, umpamanya surat yang pendek, ya surat Al-Kafirun. Nah, setelah membaca akhir surat Al-Kafirun ayat ke-6, nah, gimana? Ayat ke-6 bunyinya? Surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Maka tidak langsung ruku, termasuk sunnahnya diam sejenak. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam idza faraha minal qiraati sakata saktatan. Adalah Nabi SAW apabila selesai dari qiraah maka hendaklah dia apa? Diam sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, ya, yaitu sebagaimana dalam takbiratul ihram, kemudian bertakbir, kemudian ruku. Oleh karena itulah maka orang yang sholat jangan tergesa-gesa. Setelah selesai baca suratan jangan langsung ruku, diam sejenak. Ya mungkin 1 detik, 2 detik, nah begitu ya. Dikira-kira sesaat. Nah, terutama para imam, imam-imam yang mereka sholat jahar atau menggunakan speaker gitu ya. Maka apa? Speaker itu digunakan sesuai kebutuhan saja. Kalau umpamanya sholatnya jamaah 1 shaf, 2 shaf, nggak usah pakai speaker atau mikrofon, maka itu sudah kedengaran makmum dan tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu musola-musola masjid-masjid yang lain. Nah begitu, termasuk di pondok begitu ya. Karena apa? Kita mendengar kadang-kadang speakernya keras sekali, maka ini mengganggu apa? Telinga, terutama orang-orang yang sudah tua atau sepuh, maka terganggu gitu ya. Karena apa? Ausatul khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu paling tengah. Bainal ifrat wa tafrid, di antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Ya, karena mujawazatul haddi, melampaui batas itu apa? Menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu para santri ya para ikhwan hendaknya mereka memperhatikan ya. Jadi azan untuk di luar, di atas, qomat untuk di dalam masjid cukup pakai salon ya, tidak perlu pakai horn, speaker atas, corong. Begitu pula ngimami sholat cukup pakai apa? Salon. Di dalam masjid secukupnya. Nah, masjidnya kecil, softnya cuma 1-2, nggak usah pakai speaker, tidak mengapa. Makmum sudah mendengar, karena apa? Larangan dari Nabi untuk saling mengeraskan bacaan. Ya, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Di samping itu juga kadang menjadi riya,
mengganggu yang lain dan sulit untuk dibetulkan kalau imam itu apa? Salah. Kenapa? Karena dia fokusnya dua, fokus kepada bacaannya ya sama fokus kepada speaker. Nah gitu, sehingga ketika dibetulkan oleh makmum salah, nggak dengar karena apa? Makmum nggak pakai mikrofon. Nah gitu, mikrofonnya cuma satu. Naam, jadi ini nasihat untuk kita semua, terutama para santri gitu ya, untuk diperhatikan. Naam. Kemudian di antara sunnah dalam rukuk yaitu apa? Sunnah dalam rukuk yaitu meletakkan telapak tangan di lututnya ala rukbataihi. Jadi ala rukbataihi itu bukan di atas lutut, di pahanya, bukan pula di bawah lutut. Nah gitu ya, di apa? Tulang kering gitu. Tulang gares atau depannya betis. Bukan begitu, tapi di atas apa? Di atas yaitu lututnya. Maknanya di atas itu yang nempel di depan gitu ya. Wa itu kafaihi ala rukbataihi. Kemudian juga sifat yang lain yaitu ketika memegang lutut itu bukan hanya nempel tapi mantap gitu ya. Ya Nabi itu mantap, wa kana yumakkinu yadaihi min rukbataihi. Jadi Nabi itu menekankan, memantapkan pegangannya, dua telapak tangannya mencengkeram, menggenggam lututnya gitu ya. Ka'annahu qabidun alaih, seakan-akan beliau menggenggam dua tempurung lutut tadi. Wa kana yufarriju baina asabi'ihi, ketika ruku yufarriju, merentangkan, melebarkan ya jari jemarinya, dan beliau memerintahkan begitu. Jadi bukan genggam, tidak pula begini, tetapi rukuknya Allah, nah ini, nah begitu ya. Jadi jari jemarinya membuka, nah ini sunnahnya begitu. Berdasarkan hadisnya siapa? Al-Hakim, riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, disepakati oleh Imam Zahabi atau Yalisi. Ini ada apa namanya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam sunannya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian juga termasuk sunnah merenggangkan lengannya ya, lengan atas dan lengan bawah direnggangkan. Lengan kanan ke kanan, lengan kiri ke kiri. Ini ketika sholat apa? Ketika sholat sendirian. Adapun kalau berjamaah ya tidak bisa. Kenapa? Karena mengganggu nanti. Mengganggu tetangganya atau temannya. Begitu kalau imam sholat sendirian dan imam juga begitu. Ya, karena yujafi wa yunji marofi mirfaqaihi an janibihi an janbaihi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ruku dia merenggangkan, ya, jadi merenggangkan sikunya dari apa? Dari rusuknya, dari lambungnya. Begitu pula sunnah-sunnah yang lain, basatu dhuhru wa sawahu, meratakan apa? Punggungnya. Ini termasuk sunnah. Punggungnya rata. Nah, begitu ya. Enggak tahu ini rata apa enggak, Iwan. Nah, jadi tidak terlalu danga. Ini kadang orang malas seperti orang sakit, masih santri, masih muda, rukuknya cuman gini. Nah, ini namanya orang malas. Atau terlalu semangat sehingga apa? Nah, rukuknya sampai mentiung gitu ya, seperti mau setengah sujud. Maka ini juga keliru. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan tengah-tengah, rata begitu. Ini sunnah-sunnah di dalam apa? Di dalam ruku, sifat ruku. Tidak mendongakkan kepalanya, tidak pula menundukkan, jadi rata. Maka mungkin ini butuh bantuan temannya ya, untuk melihat, coba saya rukuknya sudah betul belum, ya, lututnya,
tangannya, pergelangannya, sikunya, punggungnya, kepalanya. Kalau istri ya dilihat suaminya atau dicek sama anaknya, nah gitu. Kalau suami juga begitu, tolong ya kepada istrinya dicek rukuknya saya sudah rata apa belum. Maka ini juga termasuk diantara apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim. Ini diantara apa? Zikir-zikir ruku. Satu kali wajib, nah, lebih dari 2 kali apa? Sunnah begitu. Dan bacaan tasbih ini bukan rukun. Yang rukun itu gerakan rukuknya tadi. Adapun macam-macam zikir ruku ada banyak sekali. Ada sekitar 7 disebutkan oleh Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi. Oleh karena itulah maka wanita muslimah bisa membaca doa-doa atau zikir-zikir ruku seperti subhanarabbiyal azim 3 kali atau ditambah wa bihamdihi, ya. Kemudian juga membaca subuhun qudus rabbul malaikati warruh, itu juga zikir pendek. Ada lagi subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah ini, ya, ini dibaca ketika ruku maupun sujud 1 kali. Lebih dari 1 kali ya boleh, sunnah. Atau yang lebih panjang lagi, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa azumi, ya, wa fi riwayatin wa idhomi, ya, dan seterusnya. Maka ini juga termasuk zikir-zikir ketika ruku. Lanjut, summa ta'tadilu min ruku'iha qa'imatan. Setelah itu maka apa? Bangkit dari rukuknya dalam keadaan berdiri. Fatarfa'u yadaiha hadfa mankibaiha. Maka wanita muslimah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya atau telinganya sembari mengucapkan sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Seraya mengucapkan, yaitu ucapan yang artinya ya Rabbana walakal hamdu, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, bagimulah segala pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu. Wa tatma'innu fi dzalika, dan tumakninah. Nah, jadi ini termasuk apa? Termasuk rukun yang ke-5, i'tidal setelah yaitu ruku. I'tidal setelah ruku. Adapun ucapan sami Allahu liman hamidah ini termasuk diantara kewajiban sholat yang kedua. Setelah apa? Setelah yaitu takbir. Jadi bacaan takbir itu Allahu Akbar, takbiratul intiqal setiap sholat hukumnya wajib. Ya, jadi tidak boleh diganti yang lain. Allahu Akbar itu wajib. Sami Allahu liman hamidah wajib. Adapun takbiratul ihram rukun. Nah, gitu ya. Takbir yang pertama kali itu rukun. Lalu dijelaskan di sini bagaimana dengan takbir. Takbir itu kewajiban dalam sholat. Itu pula ucapan sami Allah liman hamidah, ya, baik bagi imam maupun bagi orang yang sholat sendirian. Maka wajib membaca sami Allah liman hamidah. Adapun bacaan Rabbana walakal hamdu, ini Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan ini kewajiban yang ketiga. Qaulu Rabbana walakal hamdu bagi masing-masing, gitu ya. Yaitu masing-masing imam maupun masing-masing apa?
makmum. Adapun sebagian ulama seperti Syalbani rahimahullah, beliau juga mewajibkan bagi makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Bukan hanya imam atau sholat sendirian, tapi yaitu bagi makmum juga demikian. Ini memang ada khilaf di antara ulama, apalagi nanti kalau masuk bab madhab-madhab. Kemudian watatma'innu fi dzalik, dan tumakninah atau tenang. Tumakninah artinya tenang. Dan tenang ini termasuk apa? Termasuk yaitu rukun sholat. Ya, disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, termasuk yang ke-9. Rukun sholat yang ke-9, karena rukun sholat itu ada sekitar 14. Tumakninah tenangnya anggota tubuh. Adapun khusyuk tenangnya apa? Hati dan pikiran, konsentrasi, fokus, itu khusyuk. Tumakninah ini tenang raga, jasmani, badan, tubuh. Ya, tidak banyak gerak, ya. Tidak main-main. Kalau kita melihat santri kadang-kadang sholat sambil apa? Main-main gitu ya. Membunyikan apa? Membunyikan jari jemari atau membetulkan pakaian, atau merasa ongkep kemudian seperti kipasan pakai baju gitu ya. Ya, dan ini, maka yang semacam ini adalah hal-hal yang makruh. Makruh bisa jadi nanti menjadi haram, bisa jadi kalau terlalu banyak membatalkan apa? Membatalkan sholat. Berikutnya as-sujud wa ma fihi minadz-dzikri. Sujud dan juga zikir yang dibaca saat sujud. Kemudian wanita muslimah tadi tukabbir duna raf'il yadain. Ketika i'tidal berangkat sujud, kemudian apa? Baca takbir tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau yang tadi mengangkat tangan sunnah hukumnya, takbir ini hukumnya wajib, kemudian berangkat sujud. Berangkat sujud apa dulu yang diletakkan? Nah, wa tahwi sajidatan ala yadaiha qabla rukbataiha. Lalu dia turun untuk sujud meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Wa tusabbihu salasan, membaca tasbih 3 kali subhana rabbiyal a'la. Ya, berbeda dengan ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Wa tad'u bi du'ail ma'tsur, maka dia bisa juga berdoa dengan doa yang ma'tsur, artinya yang ada asarnya, yang ada dalilnya. Apa doanya itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika in warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya ya, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Sesungguhnya tidak ada zat yang maha mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku, dan juga ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi dia tahu punya Tuhan yang maha tinggi, maha pengampun, maha penyayang. Ya, ini adalah apa? Pengakuan seorang hamba kepada Rabbnya, Tuhannya yang maha pengampun, lagi maha penyayang, sehingga dia mengakui dosa-dosanya. Doa ini riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, begitu pula Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2705 dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi doa ini yaitu doa di mana Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarilah aku satu doa yang aku ucapkan ketika aku berdoa dengannya dalam sholatku. Maka Rasulullah bersabda, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni
innaka antal ghafurur rahim. Ya, maka inilah yaitu hadisnya sahih. Hanya saja sebagian ulama ya menyebutkan bahwa doa ini doa yang dibaca ketika apa? Ketika setelah tasyahud akhir sebelum salam ya. Jadi kita lihat doa-doa zikir ruku. Nah, di sini Syekh Albani rahimahullah nampaknya beliau tidak memasukkan doa tadi ke dalam yaitu kitab beliau sifat sholat Nabi macam-macam zikir dalam ruku. Ya, ini hanya 7 yaitu tidak disebutkan doa tadi. Di mana doa tadi dibaca bagi orang yang sholat, beliau meletakkan yaitu doa apa? Doa sebelum salam. Nah, gitu ya. Jadi doa sebelum salam. Maka membaca di antaranya tadi doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dari fitnah, dari siksa jahanam, neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Masih Ad-Dajjal. Nah, gitu ya. Kemudian adapun yaitu doa seperti tadi, maka itu dibaca kapan? Dibaca yaitu sebelum salam. Jadi sebelum salam diantaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri sampai akhirnya. Kemudian ada lagi Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan doanya Abu Bakar tadi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yafiru dzunuba illa anta. Jadi ini yang anak amalkan begitu. Mungkin di sini ada khilaf di antara para ulama, di antaranya penulis kitab ini Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, beliau menjelaskan tidak mengapa seorang wanita muslimah membaca doa sujud seperti itu tadi. Ya, monggo begitu. Naam. Kemudian summa tukabbiru wa tajlisu baina sajdataini wa taqulu salasan Allahumma firli Allahumma firli Allahumma firli ma tumaknina fi hadzal julus. Lalu kemudian dia bertakbir, ya. Lalu duduk di antara 2 sujud. Jadi bertakbir bagaimana mengangkat tangan apa enggak? Rata-rata riwayat tidak mengangkat tangan, gitu ya. Wallahu ta'ala alam, ada riwayat yang lain katanya sahih atau hasan, boleh juga mengangkat tangan. Selagi memang riwayatnya sahih atau hasan silahkan, tapi kebanyakan riwayat memang habis sujud langsung duduk tanpa mengangkat tangan, lalu membaca zikir. Apa zikirnya? Allahumma firli 3 kali atau 2 kali. Ya Allah, ya ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Disertai tumakninah, artinya sujudnya tumakninah, duduk di antara 2 sujud juga tumakninah. Apa makna tumakninah? Tenang. Bagaimana maksudnya tenang? Diam sejenak. Ya, minimal sesaat itu ada ketenangan untuk membaca zikir. Adapun tanpa tumakninah, ya batal sholatnya, karena tumakninah ini adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Summa tukabbiru, setelah itu dia bertakbir, ya. Watasjudu sajdata tsaniyah, sujud pada kedua kalinya. Wa taf'alu kama fa'alat fi sajdatil ula, maka dia melakukan sebagaimana yang dilakukan dalam sujud apa? Dalam sujud yang pertama. Dan perlu diperhatikan di sini, anahu yajibu alaiha, wajib bagi seorang wanita untuk tumakninah dalam sujudnya. Bagaimana tumakninah dalam sujudnya? Yaitu menyempurnakan sujud di atas 7 anggota badan. Yaitu sujud di atas apa? 7 anggota badan. 1. Al-wajhu,
wajah. Yang kedua al-kaffan, dua telapak tangan. Nah, yang pertama wajah, ini harus nempel ke bumi, ke tanah, ke lantai tempat dia sholat. Nah, yang kedua dua telapak tangan juga harus nempel. Ya, nanti sifatnya ada sifat sujud nempel. Jadi tidak nungging. Ya, nanti ada sifatnya nempel. Yang ketiga rukbatan, dua lutut. Kanan dan kiri juga nempel ke tanah atau ke lantai. Sudah berapa itu? 1 tambah 2, 3 tambah 2, lutut kanan kiri 5. Wal qadaman, yang keempat dua kaki. Maksudnya dua kaki yaitu dua ujung kaki, jari-jari kaki, ya, jempol, jentik dan seterusnya. 5 jari kanan kiri itu berdiri, itu nempel gitu ya, nempel kemana? Ke lantai. Maka itu 7 anggota badan. Fata'tamidu biha alal ardi, maka hendaknya yaitu ta'tamid, bersandar dengan 7 anggota badan itu kemana? Ke lantai. Nah, seperti itu. Ini juga dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Naam. Adapun sebagian ulama mereka menjelaskan tentang masalah sujud ini mendahulukan lututnya dulu atau tangannya, maka ini ada khilaf. Kalau di sini mu'alif menyebutkan mendahulukan kedua tangannya, bersandar kepada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang kurang lebih maknanya idza baraka ahadukum ya ila sujud fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yad'u yadaihi qabla rukbataihi. Apabila kalian turun sujud dalam sholat maka janganlah ya turun sujud seperti menderumnya onta. Letakkan kedua tangan sebelum kedua kakinya, sebelum kedua lututnya. Ini yang menjadikan dasar mu'alif ini mensunahkan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bagian ulama yang lain seperti Syekh bin Baz, juga Ibnul Qayyim rahimahumullah, yaitu menyunahkan ya wa yustahabu an yadu'a kulla minhum, atau disebutkan di sini wa yasjudu mukabbiran wadi'an rukbataihi qabla yadaihi idza tayassara lahu dzalika fa in syaqqa alaihi qaddama yadaihi qabla rukbataihi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam kaifiyah salat Nabi, maka seorang musalli sujud seraya bertakbir meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Kedua tangannya apabila mudah baginya, apabila sulit maka silahkan ya mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Ini patokan beliau, hadisnya siapa? Wa'il bin Hujr. Dalam hadisnya Wa'il bin Hujr disebutkan ya yang maknanya karena Rasulullah SAW idza nazala ila sujud yada'u rukbataihi qabla yadaihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Adalah Rasulullah SAW apabila turun sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ya, maka ini yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian sifat sujud ayatuhal muslimah adalah tangannya rapat gitu ya. Jadi ketika sujud jari-jarinya rapat menempel, kemudian sikunya merenggang. Ya, sikunya
adalah apa? Merenggang. Jadi tidak apa? Tidak menempel begitu. Jadi di antara sifat-sifat sujud yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara lain yaitu membuka telapak tangannya, tidak menggenggam, ya, kemudian rapat jari-jarinya, tidak merenggang, kemudian merenggangkan sikunya, menjauhkannya dari apa? Sikunya itu dari lantai, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang yang sholat untuk apa? Untuk sujud sebagaimana sujudnya, yaitu sebagaimana yaitu duduknya anjing. Dikatakan sifat sujud oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kaifiyah sifatu salat Nabi, wa yujafi adaihi an janbaihi wa batnahu an fakhidaihi wa fakhidaihi an saqaihi wa yarfa'u dhira'aihi anil ardi liqauli Nabi SAW i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatul qalbi, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka orang yang sujud itu hendaklah apa? Yujafi adodaihi. Jadi merenggangkan, membuka apa? Lengannya. Ya, lengan atasnya dari rusuknya, tulang rusuk atau lambungnya. Kemudian juga menjauhkan apa? Perutnya dari pahanya. Kadang-kadang kita lihat orang sholat terlalu apa? Kepalanya terlalu dekat ke lutut, jadi akhirnya perutnya nempel ke paha. Maka ini adalah tidak sunnah. Yang sunnah apa? Agak jauh. Makanya jarak soft antara soft itu jangan terlalu dekat, sehingga sujudnya bisa apa? Agak panjang. Perutnya menjauhkan dari pahanya, kemudian lengannya apa? Lengannya yaitu jauh dari lambungnya atau rusuknya. Begitu pula pahanya itu tidak dekat dengan betis. Jadi kalau digambar seret, nah gitu ya. Tapi kalau kepalanya terlalu ini seret, nah gitu ya. Akhirnya terlalu apa? Nempel gitu ya. Maka ini dijauhkan, bisa dibayangkan atau dipraktekkan sendiri. Kemudian mengangkat dhira', hastanya dari bumi atau lantai. Jadi kalau sujudnya begini, ini keliru. Yang betul diangkat, sikutnya diangkat. Karena ada larangan Nabi, kata Nabi, i'tadilu fi sujud, ya, berlaku luruslah, betulkanlah ya sujudmu dalam sholat. Janganlah kamu membentangkan lengannya, ya, hastanya, in bisatul kalbi, seperti anjing itu membentangkan. Kalau kita lihat anjing duduk apa? Nah, membentangkan ini, sikunya itu nempel ke tanah. Maka itu tasabuh dengan binatang. Ini dilarang. Naam. Kemudian berikutnya, kama kana yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada al-'abdu sajada ma'hu sab'atu atraf, wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Apabila seorang hamba sujud, maka dia sujud bersama dengan 7 anggota tubuh. Apa itu? Wajahnya, ya,
kemudian dua telapak tangannya, warukbatahu dua apa? Dua lututnya, dan juga yaitu dua kakinya. Waqad fasarul wajha fi riwayatin bi annahu al-jabha wal anfu. Adapun di tafsiri wajah, yang namanya wajah itu yang dimaksud apa? Yaitu jabhah, batuk, kening, dahi dan hidung. Jadi ketika sujud jangan nungging, ya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak sujudnya tul, nah gitu ya. Maka ini tumak ninahnya nggak ada. Apalagi kadang males, takut batuknya kotor kena lantai. Padahal debu itu suci untuk tayamum. Ya, kadang-kadang sujud disebul dulu, didamu, ditiup. Nah ini ya. Ini adalah makruh ya. Sudah kalau memang kotor diusap satu kali, ser gitu ya dalam hadis. Searah satu kali ke kanan atau ke kiri, gak usah kanan kiri, malah mengganggu sampingnya. Sampean mau sujud, bersihin tempat sujud pakai telapak, akhirnya sebelah kananmu, kirimu marah itu ya. Habis sholat mungkin kamu apa? Ya, dimarahi. Begitu pula menyebul, tidak perlu, sudah sujud saja. Wong itu debu suci atau bersih gitu untuk tayamum. Ustadz, nanti masjidnya kotor ya. Sebelum adzan, sebelum sholat disapu dulu masjidmu, musola, langgar, surau, bersihkan, dipel gitu ya. Masjid kotor nggak pernah dibersihkan, malah untuk main-main. Maka ya ini nggak sesuai. Jadi upayakan masjidnya bersih, dipel gitu ya. Apalagi sudah ada marbot gitu ya, yang membersihkan masjid pagi, siang, sore, malam, monggo gitu ya. Syukur ada sunnahnya lagi pakai wangi-wangian, pakai gaharu, dupa gitu ya, diasepin dari kayu yang wangi. Nyarinya sulit Ustaz ya, sudah pakai pengharum ruangan sekarang banyak gitu ya, merek-merek tertentu ya, pengharum penyegar ruangan itu ya, atau kapur atau apalah begitu yang digantung atau disemprotkan. Nah begitu. Nah, jadi itu sifat sujud. Jangan males ketika sujud, maunya apa? Sujudnya tul karena nggak mau repot-repot, nggak mau kotor. Sebagian bermasalah, Ustadz, bagaimana kalau pakai peci sujud yang kena lantai pecinya, kemudian atau rambutnya pecinya, ya, dainya atau wajahnya nggak kena lantai, tidak masalah kadang-kadang ya. Karena apa? Dai itu ketutup peci atau mukena bagi wanita. Ya memang ya nggak masalah gitu ya. Wong lutut aja juga ketutup pakaian kan nggak apa-apa. Tidak mesti harus kulitnya nempel lantai, nempel tanah, nempel tegel apa, nempel ini apa namanya, keramik gitu, nempel sajadah, karpet, tikar, nah gitu ya. Tidak mesti harus kulitnya, wong dengkul kita, lutut kita juga apa, pakai celana, pakai baju, pakai sarung, pakai rukuh, berarti tidak menempelnya apa kulitnya, nggak masalah. Jadi yang penting apa, 7 anggota tadi apa, nempel ke tempat yaitu sujud tadi. Wala yajuzu laha an taqra'a syai'an minal Qur'an fi sujud. Tidak boleh bagi wanita muslimah untuk membaca Al-Qur'an saat sujud. Sujud baca doa. Apa doanya? Subhana rabbiyal a'la atau zikir-zikir yang lain. Adapun membaca Qur'an dilarang. Wa yustajabu laha an tuktsira minad du'a. Disunahkan bagi wanita untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Karena sabda Nabi aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru doa. Ya, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya yaitu dalam keadaan sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Maksudnya perbanyaknya doa itu apa? Nah itu ya. Maksudnya perbanyaknya doa wallahu ta'ala a'lam. Ada 2 makna. Makna yang pertama memperbanyak doa dengan mengulang-ulang. Jadi baca subhana rabbiyal a'la yang tadinya 3 kali diulang-ulang ya, 3 kali, 5 kali, 10 kali.
lama sujudnya. Karena apa? Memperbanyak. Ya, karena dibaca satu sedikit, dibaca dua masih sedikit, tiga banyak, 10 tambah banyak. Jadi sampean sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 10 kali itu banyak. Itu namanya memperbanyak doa. Yang kedua yaitu namanya memperbanyak yaitu menggabungkan doa-doa sujud. Nah, apa doa-doa atau zikir-zikir sujud? Di sini Syekh Albani menyebutkan dalam kitabnya ada sekitar 12. Nah, kalau kita hafal 12 zikir maka dibaca saat sujud sudah lama gitu ya. Mungkin lamanya sama dengan lama berdiri. Tapi memang ya kalau untuk imam gitu atau sholat jamaah ada larangan dari Nabi memperlama sholat karena makmum atau jamaah itu ada yang lemah, ada yang sakit ya. Tapi juga bukan berarti ngebut ya, cepat kilat. Maunya apa? Sholatnya itu 3 menit selesai gitu ya. Ya agak panjang sedikit lah, 10 menit gitu ya. Atau kurang atau lebih gitu ya. Sholat 5 menit, nah itu juga mungkin ya sedang gitu ya. Tapi maunya semenit selesai, 2 menit selesai. Jadi dibaca itu zikir-zikir sujud apa? Subhanallahil a'la 3 kali. Kemudian berdasarkan hadisnya yang lain Rasulullah mengulang-ulang. Jadi lebih dari 3 kali. Kemudian zikir yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ditambahi wa bihamdihi 3 kali. Ini riwayat Abu Dawud, Daruqutni, Imam Ahmad, Tabrani, Baihaqi. Subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Seperti rukuk. Riwayatnya Imam Muslim gitu ya. Kemudian subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Nah gitu. Jadi zikir-zikir yang berbeda-beda tadi dicampur gitu ya. Dicampur artinya dibaca ini, dibaca itu namanya memperbanyak gitu ya. Memperbanyak doa. Adapun sebagian yang lain menyatakan yang namanya memperbanyak silakan berdoa semaunya gitu ya. Semaunya akhirnya dengan doa-doa yang lain ya, doa-doa selain yang ada isnadnya sanadnya dari Nabi. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian yang lain membolehkan. Bahkan sebagian yang lain boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah ya, karena itu mohon kepada Allah ya. Tapi menurut hemat kami wallahu taala alam yaitu kita mencukupkan diri dengan doa-doa zikir yang dibaca oleh Nabi karena sholat itu ibadah mahdhah. Adapun doa-doa dengan bahasa kita sendiri dan lain-lain nanti setelah selesai sholat. Wallahu taala alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Jadi diresapi, dihayati, ditadaburi, jangan sekedar rutinitas ritual tanpa makna. Karena kadang-kadang kita lahir sebagai muslim, anak-anak muslim dibesarkan dalam keadaan muslim, akhirnya apa? Akhirnya yaitu tidak tidak menjiwai doa-doanya. Maka di sini suruh sungguh-sungguh dijiwai, diresapi. Faqaminun an yustajaba lahum. Maka dalam sujud itu layak. Faqaminun an yustajaba lakum, layak untuk diijabai doamu itu. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain. Maknanya apa? Faqaminun ay fa innahu ahra an yustajaba lakum fi. Itu layak untuk diijabai bagimu. Summa tukabirul qiyam ila raqatis tsaniyah. Kemudian setelah itu bangkit berdiri menuju rakaat kedua. Bagaimana bangkitnya, dengan bertelekan tangan atau lutut? Nah, lalu Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjelaskan dalam sifat yaitu sholat Nabi, bangkitnya itu dengan apa? Dengan Sumayan hadu qa'iman ila raq'ati tsaniyah mu'tamidan ala rukbatayhi.
Jadi kemudian bangkit menuju rakaat kedua dari sujudnya mu'tamidan dengan bersandar atas dua lututnya. Kalau mudah, kalau sulit maka dengan bersandar ke bumi, yaitu dengan apa? Dengan tangannya. Ya, jadi dengan lututnya atau dengan tangannya. Sebagian ulama yaitu bersandarkan dengan kedua tangannya ke bumi. Ya, jadi ini memang ada khilaf masalah takdim dan takhir. Wa tutimmu raq'ata tsaniyah ala nahwi ma fa'alat fi raq'atil ula. Maka hendaknya wanita muslimah tadi menyempurnakan rakaat keduanya seperti apa yang dia lakukan pada rakaat pertama. Jadi lakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, dalam artian apa? Dia membaca Al-Fatihah, baca suratan, ya, diam sejenak, kemudian mengangkat tangan, takbir, ruku, ya, sampai rata, baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali atau lebih. Habis itu i'tidal, baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ada lagi zikir yang panjang gitu ya. Silahkan. Maka i'tidal juga lurus gitu ya sampai pulangnya kembali. Dalam i'tidal ini juga ada khilaf. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengembalikan tangan sedekap. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah wa doa yadahul yumna ala yadil yusra ala sadr. Adalah Rasulullah apabila berdiri sholat, beliau apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Berdiri dalam sholat, kata Syekh bin Baz, mencakup qabla ruku wa ba'da ar-ruku, sebelum ruku maupun sesudah ruku. Maka ketika i'tidal kembali, ya, disunahkan sedekap. Ini menurut yaitu pandangan Syekh bin Baz rahimahullah, ini sunnah. Adapun sebagian ulama yang lain seperti Syekh Albani, ya, berpendapat kembali lurus itu sebagaimana di luar sholat gitu ya, lurus gitu. Maka ini adalah apa? Ijtihad, atau ini adalah masing-masing berdasarkan dalil, tetapi mereka memahami seperti itu. Oleh karena itulah maka hendaknya kaum muslimin tidak saling menyalahkan. Itu khilaf dalam masalah fikih. Kadang-kadang biasa, maka mana yang menurut pendapat dirinya lebih kuat dan lebih nyaman untuk dikerjakan, silahkan, tanpa harus apa? Tanpa harus itu menyalahkan atau harus merasa keberatan dengan sebagian ikhwan atau sebagian saudara kita yang mengamalkan berbeda dengan kita. Naam. Inilah yang bisa disampaikan para ummahat, para akhwat. Kajian masalah ahkamus sholat masih membahas seputar arkanus sholat, rukun-rukun sholat, dan di sini campur juga dengan wajibatus sholat dan sunnah-sunnahnya, karena mu'alif di sini tidak menjelaskan yaitu secara rinci masalah rukun-rukunnya, tetapi langsung digabung dalam sifatus sholat, sifat sholat. Jadi di sini memang campur dalam sifat sholat tadi, ada rukunnya, ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi wajibus sholat, ada yang menjadi sunanus sholat, sunnah sholat seperti tadi, membaca suratan pendek setelah Al-Fatihah, membaca tasbih lebih dari 1 kali, maka ini termasuk sunnah-sunnah. Mengangkat tangan tadi termasuk sunnah-sunnah, merenggangkan lengan, ini juga sunnah-sunnah. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.